Peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Peradaban yang kita lalui itu harus dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa menolak keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Teriring doa kepada seluruh saudara-saudaraku, subscriberku semua yang setia dengan channel kami. Kami doakan semoga panjang umur, semoga diberi kemudahan dalam urusan apapun, keberkahan dunyan wa ukhrotan, rezekinya lancar, Allahumma amin. Dan tetap NKRI harga mati. Semakin hari semakin kesini, bulan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bani Ba'alawi semakin terpuruk, semakin tragis, dan ironis menyedihkan. Karena apa? Karena kesalahan dari Bani Ba'alawi sendiri. Ini ada tulisan dari Gus Fakih atau Kanjeng Raden Tumenggung Fakih, nasib tragis Ba'alawi. Peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Peradaban yang kita lalui itu harus dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa menolak keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Nah, ini makolahnya Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat. Tesis Kiai Maduddin itu pengetahuan, ilmu yang harus kita dukung, yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah itu terpaut 550 tahun. Harus didukung, itu ilmu, hasanah keilmuan. Dan peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, bukan dengan caci maki, bukan dengan persekusi, bukan dengan marah-marah, kan gitu. Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhan di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena yang pertama, terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, mereka itu memang faktanya itu terlalu bangga dengan predikat cucu Nabi, dengan predikat Dzurriyyatur Rasul, kan gitu tuh. Bahkan sering sekali kita mendengar nyanyian ala-ala mereka, di dalam tubuh Ale ada darah suci. Itu terlalu bangga. Terus mau dibilang apa kalau tidak terlalu bangga? Itu kesalahan yang menyebabkan tragis nasibnya. Terus yang kedua, melakukan praktek rasisme, selalu
rasis, merasa sebagai ras paling mulia, juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafaah atau kesetaraan derajat ras, di mana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya, yaitu turunan Nabi. Sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. Nah ini, mereka melakukan praktek rasis. Lihat fatwa mereka. Pada saat Syarifah ya, menikah dengan non Habib, mereka akan marah, kan gitu loh. Nggak boleh dengan dalih untuk melindungi nasab, kan gitu loh. Nah terus yang laki-laki, nah semaunya mau nikah ngajam boleh. Yang ketiga, klaim garis lurus laki-laki, silsilah nasabnya kepada Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. Jadi klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya itu menuju ke Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Tuh. Nah, di sini terletak blundernya itu. Yang keempat, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke NU. Disinilah NU menjadi tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang Muhammadiyah sejak dulu waspada dengan urusan beginian. Terus yang kelima, melakukan pembelokan sejarah dan pencakokan nasab baik kepada pahlawan nasional, juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Begitulah, ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Pahlawi bisa menghadirkan 4 hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun sampai tulisan ini dibuat, hasilnya masih nihil. Jadi belum bisa dibantah. Hasil isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak, negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya, hasilnya juga nihil. Hasil tes Y-DNA yang persisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Husain J1FGC 30416 bin Ali FGC 10500. Hasilnya jangankan menemukan kedua haplotip di atas, haplogrupnya saja bukan J1 malah G2. Artinya selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. Kan gitu kan. Nah, terus tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara, baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan, seperti dalam kitab Syamsud Dhohiroh yang jelas tertulis menurut Van den Broek. Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah, diantaranya Senok Horgron dan Mufti Batavia Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah
dari Pak Alawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Nih, yang harus kita tahu bersama, tragis nasib Pak Alawi. Semoga Indonesia tetap damai, tetap santun, tetap menjaga budaya-budaya adiluhung yang telah diwariskan oleh para wali songo sebagai penyebar Islam di tanah Nusantara. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.